ibu kami, Eyang Buyut, mertua Eyang Buyut, Ibu Titik Puspa, Ibu Hajah Titik Puspa, usia 87 tahun, hari ini dengan damai. Terima kasih atas doa-doa dari handai tolan, sobat, sahabat, kerabat, sejawat Eyang Titik Puspa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala se-Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Eyang Titik Puspa. Selama 67 tahun beliau berkarir di negeri tercinta ini, Indonesia. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah laku. Tolong doakan ibu saya agar supaya perjalanannya lancar. Demikian, saya Peti Tunjung Sari, anaknya Ibu Titik Puspa. Ini Dio, cucunya Titik Puspa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai rumah duka, insya Allah akan kami disemayamkan di Wisma Puspa, Pancoran Timur Raya. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti belum ditentukan ya. Makasih ya. Sabar dan tabah ya. Iya, makasih. Berduka ya, Pak. Iya, makasih, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru saja kami mendapatkan kabar dari Putri Sulung Titik Puspa bahwa almarhumah meninggal dunia, wafat pada usia 87 tahun di rumah sakit. Sebelumnya memang Titik Puspa sempat menjalani perawatan intensif dan menjalani operasi di Rumah Sakit Medistra sejak 26 Maret 2025 yang lalu. Kala itu di lokasi syuting, Titik Puspa pingsan dan didiagnosis mengalami pecah pembuluh darah dan langsung menjalani operasi. Titik Puspa merupakan penyanyi senior, aktris kawakan yang lahir pada 1 November 1937. Selama ini kiprahnya di industri hiburan sebagai pemeran, sebagai penyanyi, dan juga musisi Indonesia sangat-sangat profesional. Nama lain dari Titik Puspa yakni Ibu Kadarwati, Ibu Sumarti, yang dikenal oleh publik selama ini sangat akrab dengan berbagai kalangan. Titik Puspa meninggalkan 2 orang anak. Tadi putri sulungnya sudah menjelaskan bahwa saat ini beliau, almarhumah, masih berada di rumah sakit dan akan langsung dibawa ke kediaman untuk prosesi pemakaman. Titik terlahir dengan nama Sudarwati di Tanjung Tabalong pada 1 November 1937 dari pasangan Tugeno Puspowijoyo dan Siti Maryam. Ia berdarah Jawa, keluarganya kemudian mengganti namanya menjadi Kadarwati dan akhirnya menjadi Sumarti. Memang sejak kecil ia bercita-cita ingin menjadi guru yang tentunya saat dewasa kiprahnya di industri hiburan tanah air sangat diapresiasi oleh banyak pihak. Penyanyi senior Titik Puspa dibawa ke rumah sakit pada 26 Maret 2025 usai pingsan di lokasi syuting. Beliau juga didiagnosis mengalami pecah pembuluh darah dan langsung menjalani operasi. Kini Eyang Titik sudah beristirahat dengan tenang. Kami doakan segenap kru TV One agar Eyang Titik Puspa, almarhumah husnul khotimah,
seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan. Jelas industri hiburan tanah air sangat kehilangan dengan sosok Titiek Puspa yang kontribusinya besar sekali untuk industri musik di Indonesia. Yang kami tampilkan saat ini, pemirsa, merupakan kondisi dari Titiek Puspa semasa hidupnya. Bayangkan di usianya yang sudah 87 tahun. Usia yang sudah relatif senja, tapi beliau masih aktif di organisasi, kemudian kerap bersilaturahmi dengan lintas generasi. Titiek Puspa juga masih tampil dengan suara yang sangat merdunya, menghibur halayak. Baru saja sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami mendapatkan kabar dari putri sulung Titiek Puspa bahwa sang ibunda, penyanyi legendaris Indonesia ini, wafat pada usia 87 tahun. Kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami, ada Fatima Albar, langsung dari rumah sakit tempat berpulangnya Titiek Puspa. Fatima Albar, kami ingin tahu perkembangan terbaru, apakah rencananya sore hari ini almarhumah akan langsung dibawa ke kediaman untuk prosesi pemakaman? Fatima Albar. Ya, Andro dan juga pemirsa, sebelumnya saya ingin mengucapkan nilai wa inna ilaihi raji'un. Indonesia telah kehilangan sosok seniman, artis senior Titiek Puspa, dan memang informasi ini kami dapatkan langsung dari sang anak beberapa menit lalu yang membenarkan bahwa Eyang Titiek Puspa, sosok aktris senior, meninggal dunia pada pukul sekitar 16.25 waktu Indonesia bagian Barat. Disampaikan oleh anak yang Titiek Puspa bahwa Titiek Puspa meninggal dalam keadaan tenang dan didampingi para keluarga, anak, menantu maupun cucu di rumah sakit tempat saya melaporkan saat ini di Medistra Jakarta Selatan. Memang sebelumnya Eyang Titiek Puspa sudah sempat dirawat sejak tanggal 26 Maret 2025 atau sudah sekitar hampir 15 hari Eyang Titiek Puspa mendapatkan perawatan intensif di sini, di mana memang sebelumnya sempat ada pecah pembuluh darah di sebelah otak bagian kiri, kemudian dilarikan ke rumah sakit, langsung dibawa rumah sakit dan dilakukan operasi. Dan memang tadi siang, Andro, sebenarnya sudah disampaikan bahwa Eyang Titiek Puspa sudah lumayan membaik kesehatannya dan tidak ditaruh atau ditempatkan di ruang ICU, melainkan di kamar rawat inap biasa, dan namun tetap dalam pantauan dokter-dokter yang sudah menangani Eyang Titiek Puspa sekitar 15 hari lamanya. Namun baru saja memang tadi tepat pukul 16.25 waktu Indonesia bagian Barat, Titiek Puspa resmi dinyatakan meninggal dunia. Dan tadi disampaikan oleh sang anak bahwa nantinya Eyang Titiek Puspa akan dibawa atau disemayamkan di Wisma Puspa Pancoran Timur, Jakarta. Namun untuk lokasi pemakamannya pihak keluarga masih berunding dan belum bisa menyampaikan kepada awak media pukul berapakah dan akan dimakamkan di mana. Namun yang dapat diinformasikan tadi, usai dinyatakan meninggal dunia, bersama keluarga nantinya jenazah artis senior, artis legendaris, penyanyi legendaris, seniman legendaris Indonesia Titiek Puspa akan dibawa ke Wisma Puspa Pancoran Timur. Namun hingga saat ini memang kami belum bisa menginformasikan pukul berapa akan dimakamkan dan akan dimakamkan di mana, karena kembali lagi tadi disampaikan oleh sang anak bahwa hal tersebut masih butuh perundingan dari pihak keluarga. Ando dan juga pemirsa, sedikit kami gambarkan, Titiek Puspa meninggal pada usia 87 tahun. Meskipun usianya sudah memasuki 87 tahun, namun
masih sehat, masih terus bernyanyi dengan suara merdunya. Bahkan Andro dan juga pemirsa, sebelum Titi Puspa, Eyang Titi Puspa mengalami penurunan kesehatan itu pada tanggal 26 Maret. Sebelumnya ia masih sehat, masih bugar, masih melangsungkan syuting di salah satu stasiun TV. Namun memang usai syuting tersebut pada sekitar 8.30 Baik, Fatima malam Albar. tanggal 26 Maret